Salam sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini, karena saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan klarifikasi Ustadz Abdul Somad terkait dengan hinaannya kepada simbol salib iman kekristenan dan terhadap kata haleluya. Ustadz Abdul Somad ia menista simbol salib dan kata haleluya. Berikut ini klarifikasi konyol dan kocak Ustadz Abdul Somad. Dan mari kita akan bongkar kekonyolan dan tipu muslihat Ustadz ini ketika ia dipanggil oleh MUI. Inilah dia videonya yang berikut ini. Ya, ada 5 hal yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, kehadirannya di MUI adalah bersilaturahmi, ungkapnya. Dan yang kedua, sebagai warga negara yang baik, Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa ceramahnya yang diviralkan itu, ia menjawab pertanyaan, bukan tema kajian. Wow. Ya, di sini Ustadz Abdul Somad mulai berdalil ya, bahwa ceramahnya yang diviralkan itu yaitu ketika ia mengatakan di salib itu ada jin kafir dan jin kafir itu memanggil haleluya. Ia sedang menjawab pertanyaan, bukan tema kajian, saudara. Nah, teman-teman, klarifikasi Ustadz Abdul Somad ini mengindikasikan bahwa tidak apa-apa menjelekkan agama lain, asalkan menjawab pertanyaan, bukan tema ceramah. Nah, ini kan konyol dan kocak, teman-teman. Ya, kalau kita memakai standar Ustadz Abdul Somad ini, maka sangat berbahaya sekali, teman-teman. Ya, coba kalau ada orang lain, misalnya saya ceramah di dalam sebuah gedung, lalu orang lain mempertanyakan iman dan akidah agama lain, lalu saya menjawab, lalu jawaban saya itu diviralkan, tersinggung dengan agama lain, lalu saya berkata, saya sedang menjawab pertanyaan, bukan tema ceramah. Nah, ini konyol, teman-teman, konyol sekali klarifikasi manusia yang satu ini. Tapi sayangnya MUI tidak ada yang cerdas yang saya lihat. Masa kekonyolan seperti ini MUI tidak paham? Ya, heran saya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ustadz Abdul Somad menyampaikan bahwa ceramah itu disampaikan di tengah komunitas muslim dan di dalam masjid, di tempat tertutup, ungkapnya. Wow. Lagi-lagi Ustadz Abdul Somad pintar merangkai kata-kata ya, teman-teman. Tidak apa-apa menjelekkan agama orang lain, yang penting di ruangan tertutup dan kepada jemaatnya sendiri. Nah, ini sangat kocak dan konyol ya. Tidak apa-apa menjelekkan, menghujat, melecehkan simbol iman agama lain, yang penting di ruangan tertutup dan kepada jemaatnya sendiri. Nah, ini konyol dan kocak. Yang keempat, ia mengatakan bahwa ia sedang menjelaskan keyakinannya atau akidahnya mengenai dengan patung. Hei, kalau hanya sebatas ia menjelaskan iman dan keyakinannya terkait dengan patung, tanpa ia menyebutkan salib, simbol iman kekristenan, dan kata haleluya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu kan pandangan iman dan keyakinan Anda terhadap patung. Tetapi yang menjadi masalah adalah Ustadz Abdul Somad menyebut secara terang-terangan simbol iman kekristenan itu salib, dan kemudian Ustadz Abdul Somad menyebut secara terang-terangan yaitu terkait dengan kata haleluya. Jelas yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu yang ada di salib adalah memanggil haleluya, haleluya. Inilah kesalahan dan inilah penistaan yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad terhadap simbol iman kekristenan ya. Kemudian di sini Ustadz Abdul Somad ia mengatakan bahwa
Saya berceramah di mana-mana dan saya menyampaikannya ini di ruang tertutup dan di kalangan umat muslim, bukan stadion, bukan di TV One, dan bukan di lapangan terbuka. Wah, lagi-lagi Ustaz Abdul Somad bahwa tidak apa-apa menjelekkan agama lain asalkan itu ajaran sendiri. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya sekali. Sekali lagi heran tidak ada yang cerdas di antara para ulama-ulama yang duduk bersama-sama dengan dia. Tidak ada yang mengkritisi. Ya, sebenarnya bukan itu yang dipermasalahkan oleh umat Kristiani. Bukan masalah ia menyebut patung. Silakan ia menyampaikan akidahnya terkait dengan patung, tetapi yang dimasalahkan oleh orang Kristiani dan orang Kristiani tersinggung dengan ceramah Ustaz Abdul Somad. Yang pertama, simbol iman kekristenan itu salib, jelas ia menista. Kemudian kata haleluya, di mana kata haleluya ini merupakan kata yang paling sakral di dalam kekristenan, di mana ketika kami menyebut haleluya itu sebutan pengagungan dan penyembahan terhadap sesembahan kami sendiri, dan inilah yang dinista oleh Ustaz Abdul Somad. Ya. Nah, kemudian Ustaz Abdul Somad mengatakan sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu di dalam tiga. Nah, konsep ini orang Kristen tidak memahami seperti ini. Ya. Tidak memahami seperti ini. Ya, ini kan Tritunggal yang dipahami oleh orang Islam. Ya, berbeda dengan konsep orang Kristen mengenai Trinitas. Ya, berbeda. Jangan dikacau balukan dan dicocok-cocokkan. Ya, silakan, ini konsep umat Islam. Kami tidak ada adanya keberatan. Ya, tidak ada keberatan sama sekali di sini. Di sini orang Kristen tidak tersinggung dalam bagian ini. Ya, di sini Ustaz Abdul Somad sebenarnya ia sedang memfitnah orang Kristen terkait dengan konsepnya ini. Ya, orang Kristen tidak memahami konsep seperti ini. Ya, Allah itu tiga dalam satu di dalam tiga. Ini konyol dan kocak. Orang Kristen tidak memahami seperti ini. Ya. Kemudian yang membuat orang Kristen harus buka suara dan harus mengusut tuntas Ustaz Abdul Somad, harus meminta maaf dan diproses adalah ketika Ustaz Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir. Dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Jelas, selain Ustaz Abdul Somad menista salib, ia juga menista kata haleluya. Dan itulah kesalahan Ustaz Abdul Somad seperti yang ada di video berikut ini. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam. Karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai
ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Tidak apa-apa menjelekkan agama lain asalkan videonya sudah lama direkam. Ini konyol semua ya, konyol semua teman-teman. Oleh karenanya bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang bermanfaat, yang mengedukasi dan memberkati banyak orang. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.